Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Ruben ya, Minggu pagi ini. Dan kita akan mengikuti ibadah Minggu pelayanan anak-anak. Mari kita siapkan hati pikiran kita adik-adik. Kita siapkan Alkitab kita siapkan juga Kidung Ceria kita. Kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 22 dengan judul Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyi bait 1 dan bait yang ketiga ya. Yuk kita nyanyi. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Teguh mengasuhku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah Minggu pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau mau tuntun pimpin kami dari awal ibadah ini, pertengahan hingga akhirnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah semua ibadah ini boleh berjalan dengan penuh hikmat. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian. Kita siapkan yuk Alkitab kita ya. Kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 66. Mazmur 66 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kakak akan bacakan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Demikian pembacaan Mazmur kita pada minggu pagi ini. Kita akan masuk ke pelayanan firman. Kita akan pisah kelas. Nanti adik-adik akan, untuk anak TK akan diajar oleh Kak Fiska, anak kecil akan diajar oleh Kak Erik, dan anak tanggung akan diajar oleh Kak Sance atau Ibu Sance. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 140 dengan judul Firman-Mu Pelita. Sebagai sumber pada zaman
Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Ering, masih daring dari rumah untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum masuknya, adik-adik sudah siapkan dulu kitabnya. Nah, kitabnya sudah siap? Nah, buka dulu Alkitabnya. Buka Alkitabnya di Kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Ya, kita akan baca dari Kitab Amsal pasal 3 ayat ke-13 sampai dengan 20. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di hari Minggu ini, walaupun kami masih secara daring, kami bisa bertemu. Tuhan, sebentar kami akan membacakan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan kami dan memimpin kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengar itu menjadi suatu makanan bagi jiwa kami dan bimbingan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami musrahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang akan membacakan Yuniki Fedora akan membacakan Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Silakan V. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Terima kasih V untuk bacaan Alkitabnya. Tuhan memberkati. Adik-adik, minggu hari ini kita akan bercerita mengenai manfaat hikmat dalam kehidupan manusia, kehidupan adik-adik, kehidupan kehidupan papa, mama, dan setiap orang, semuanya. Nah, hikmat itu apa? Yang pertama, hikmat adalah kebijakan atau kearifan yang turun langsung dari Tuhan, sehingga bila ada orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, dia akan melakukan
hidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih manfaat hikmat untuk dalam kehidupan kita? Coba Kak Erik mau lihat, Kak Erik bahas satu-satu ya. Yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Nah, setiap orang percaya. Berarti adik-adik, papa mama, oma opa, om tante, kakak adik, dan Kak Erik sendiri, dan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Berarti dalam kehendak Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ajarkan pada kita semua, Tuhan mau kita semua hidup dengan caranya Tuhan, kehendak Tuhan. Oke, yang kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup dalam didikan hikmat Tuhan, yang tadi Kak Erik bilang, berarti hidup dengan cara Tuhan, hidup dengan seturut kehendak Tuhan, kebahagiaan, berkat akan datang kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Kak Erik. Contoh, Tuhan Yesus senang kalau anak-anaknya rajin belajar supaya pintar, dan adik-adik lakukan itu, rajin belajar di rumah. Hasilnya apa? Nilainya bagus. Dan Tuhan Yesus mau adik-adik menurut pada orang tua, papa mama, tidak melawan. Hasilnya apa? Adik-adik dapat hadiah mungkin dari papa mama, dapat hadiah, dapat pujian. Itu menyenangkan kan? Kebahagiaan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan pada adik-adik. Nah, ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Nah, artinya apa? Tuhan senantiasa menganugerahkan setiap manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan. Nah, namun hasil dari pengetahuan itu pun dapat membawa kebaikan dalam hidup atau membawa keburukan dalam hidup. Nah, tergantung cara kita memutuskan atau menjalankannya sesuai tidak dengan didikan Tuhan, sesuai atau tidak. Kalau sesuai dengan didikan Tuhan akan menjadi kebaikan, tapi kalau tidak, berarti kebalikannya. Kalau tidak sesuai dengan didikan hikmat Tuhan, akan menjadi keburukan. Mengenai hal ini, adik-adik, setiap manusia, Kak Erik, Papa Mama sudah dianugerahkan akal budi. Nah, tinggal kita bagaimana cara menjalankannya dalam kehidupan. Sama setiap manusia. Kita bisa berpikir, kita bisa jadi pintar. Kalau manusia pintar, dia menciptakan sesuatu. Nah, ngomong-ngomong menciptakan sesuatu, itu kan masuk dalam teknologi. Hal sekarang yang kayak mau bahas juga melalui firman Tuhan adalah mengenai gadget. Nah, gadget, siapa sih nggak kenal gadget? Anak-anak zaman sekarang pasti tahu gadget, ya kan? Coba, gadget itu apa sih? Ada yang tahu arti gadget itu apa? Gadget itu, kalau kalian cari di Google, gadget merupakan alat untuk mempermudah segala kebutuhan dan kegiatan manusia sehingga digemari dan menjadi pilihan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pelajar pada saat ini, seperti untuk mengakses informasi, menambah wawasan sebagai gaya hidup dan eksistensi diri. Nah, gadget
Apa aja gadget itu? Ayo. Satu, tahu kan? HP, handphone, smartphone. Setiap orang sekarang punya smartphone rata-rata, sebagian besar. Bahkan adik-adik pun punya smartphone. Atau sekarang kakak Erik lagi rekam ini pun di video ini YouTube pakai smartphone. Mungkin adik-adik sekarang yang sedang menonton pun sedang menggunakan smartphone. Nah, itu gadget. Yang kedua, tab. Nah, tab hampir sama dengan smartphone, tapi layarnya lebih besar, ya. Laptop. Nah, ini kayak komputer. Oh iya, komputer nih. Kayak juga bukan laptop nih. Laptop. Lalu apa lagi? Televisi. Nah, itu semua adalah alat yang dapat mempermudah kita memenuhi kebutuhan kita. Oke. Nah, gadget ini hasil ciptaan manusia dari pengetahuannya, dari hikmat yang Tuhan berikan, dari akal budi yang Tuhan anugerahkan. Maka terciptalah gadget ini. Ada smartphone, ada laptop tadi, ada tab. Nah, semua mempermudah. Jadi yang jauh jadi dekat, dekat dari jauh. Jadi apa yang dulu susah dikerjakan tapi sekarang lebih mudah. Nah, tapi semuanya itu tadi dibilang kalau dilakukannya dengan didikan hikmat Tuhan akan menjadi baik, tapi kalau tidak akan menjadi buruk. Contoh, satu, kebaikan yang kita menggunakan gadget sekarang ini. Adik-adik di masa pandemi ini kan tidak pergi ke sekolah kan? Nah, belajarnya daring atau online dari rumah, lihat video ataupun Zoom, ya, ketemu gurunya. Dan guru-gurunya pun mengasih tugas melalui smartphone, bisa lewat WA, bisa lewat Google, ya, bisa lewat Google Classroom. Dan ada dikerjain dan ada dikirimkan kembali melalui smartphone juga. Nah, itu membantu kita, membantu adik-adik untuk terus belajar. Dan juga adik-adik dapat berhubungan jarak jauh sama keluarga, opa oma mungkin yang ada di luar kota. Dan kalau dulu cuma bisa telepon, sekarang cuma bisa video call, lihat langsung. Nah, itu satu keuntungan gadget. Pokoknya keuntungannya membantu kita meningkatkan pengetahuan kita, mengetahui adik-adik, jadi belajar lebih dalam lagi, jadi bisa tahu lebih dalam lagi apa sih yang nggak ketahuan, cari di gadget, ketemu tentang ini, tentang itu. Nah, dapat membantu kita berhubungan. Nah, tapi selain kelebihannya ada juga dampak buruknya dari gadget. Oh iya, tadi bahas lagi keuntungan tadi, akhirnya bisa main game. Nah ya, suatu hiburan, apalagi masa pandemi gini nggak bisa keluar. Nah, tapi ada dampak buruknya nih, kalau dilakukan secara berlebihan itu nggak bagus. Ya, betul. Satu, dampak buruk dari gadget bisa menyebabkan kecanduan. Kecanduan. Oh, kecanduan. Ya, kalau kita pakai gadget buat main terus-terusan, lupa waktu, kadang lupa makan. Nah, itu bisa menyebabkan kecanduan. Ada loh yang kayak gitu. Bahaya itu. Jangan ya adik-adik ya, jangan terlalu sering main gadget. Main di gadget, main boleh, tapi dibatasin waktunya. Nah, selain itu ada juga radiasinya juga bahaya. Kalau adik-adik sering pakai berlebihan gadget, radiasi nanti bisa mempengaruhi otak. Wah, itu bahaya banget. Selain itu
Kalau kelamaan juga bisa merusak mata. Nah, apalagi kalau udah main lama sambil tiduran. Tadi matanya sehat, nggak pakai kacamata, ini jadi buram pakai kacamata kayak Erik nih. Oh, Erik bukan lama gadget, emang matanya memang udah buram dari dulu. Kalau Erik matanya masih bagus, jaga. Jadi coba main gadget, main atau gunakan gadget secara apik, jangan berlebihan. Dan kecanduan tadi kecanduan bisa merusak otak, terus bisa merusak mata. Kalau tadi kita bahas gadget bisa menolong kita belajar, tapi gadget pun bisa membuat kita jadi malas belajar. Kalau tadi yang awal keuntungannya anak-anak jadi rajin belajar, ingin tahu lebih banyak lagi pengetahuan. Tapi kalau dipakainya bukan untuk belajar tapi untuk main berlebihan, yang ada dia adik-adik jadi malas belajar. Tanggung nih mah, tanggung, main terus, main, nggak mau, like terus, main terus, sampai lupa waktu, lupa makan, kadang-kadang lupa tidur. Dan kalau kita keseringan lagi menggunakan smartphone gadget ini, kita jadi lupa bersosialisasi sama orang-orang. Nah, itu adik-adik tentang kegunaan atau keburukan kita menggunakan gadget. Tapi dari semua hal itu, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini mengenai manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan kita manusia, adik-adik dan Kak Erik dan semuanya. Kalau kita menggunakan pengetahuan kita untuk menciptakan sebuah karya, akal budi kita menciptakan sebuah karya, kita harus menjalankannya juga dengan menggunakan didikan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kita ciptakan, apa yang kita kerjakan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hasilnya bagus, hasilnya memberikan kita kebahagiaan dan berkat, bukan sebaliknya kita menjalankan apa yang telah Tuhan kasih tapi dengan cara tidak menggunakan didikan hikmat yang Tuhan telah berikan. Maka itu akan menjadikan keburukan bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, kayak ada video ini untuk orang tua, juga mungkin buat adik-adik, mengenai penggunaan gadget dari dini. Video pendek aja, kayak Erik ambil dari YouTube indonesiabaik.id. Silakan dilihat. Kita sudah lihat videonya. Semoga menjadi pesan yang baik buat kita semua. Dan adik-adik, kembali Kakak sampaikan manfaat dari kita hidup dalam hikmat Tuhan, di mana setiap orang percaya, yang pertama lah, setiap orang percaya dipanggil untuk selalu senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Dan yang kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya bila kita hidup seturut dengan didikan hikmat Tuhan. Dan ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar bila kita melakukannya dengan didikan hikmat Tuhan, sehingga akal budi yang dianugerahkan Tuhan pada kita menjadi berguna bagi kehidupan kita, berdampak baik, bukan sebaliknya. Bila kita tidak menggunakan didikan hikmat Tuhan, maka akal
suatu karya yang diciptakan oleh akal budi yang dianugerahkan Tuhan menjadi dampak yang buruk buat kita. Itu yang tadi kakak bisa sampaikan. Dan sekarang sebelum kakak tutup, ada tugas buat adik-adik, ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya tolong direkam dan dikirimkan ke Kak Erik melalui WA Kak Erik langsung, atau bisa di grup Parents Bakat PA. Mohon bantuannya papa dan mamanya untuk merekam dan dikirimkan kepada kami atau saya langsung ayat hafalannya. Berikut tolong disimak baik-baik ayat hafalannya. Kakak ambil dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal 3 ayat 13 dan 14. Ayat hafalannya dari Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14. Oke, dimana bunyinya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Itu saja. Demikian dari Kerik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini kan? Yuk, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan saat ini. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas pimpinan penyertaan Engkau di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami dengar, belajar tentang firman-Mu, kiranya Engkau memateraikan di dalam kehidupan kami, dan juga ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan di dalam jemaat GPIB Kelapa Gading. Kami juga sudah memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan saat ini kami akan berpisah, kami akan bertemu kembali di minggu depan. Tuhan tetap memberkati kami, tetap menyertai kami, dan tetap memelihara kami sepanjang satu minggu ke depan. Terima kasih ya Bapa di surga atas pimpinan ibadah dari awal pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.